Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Avandi si paling bola dan tentunya bersama Bung Moel Netizen netizen bola. bola. Ya, oke teman-teman. Tentunya kita akan membahas pertandingan liga-liga top Eropa yang berlangsung tadi malam. Ya, di mana kita awali dengan Liga Inggris, di Ya, mana ada gimana? Liverpool yang comeback di kandang Comeback Wolves manis dengan skor 1-3 1-3. ya. Luar biasa. Ya, ada Manchester City yang comeback juga. Yang comeback juga Iya, di ya mana skornya juga sama yaitu 1-3. 1-3 dan itu ya City memang perkasa ya, semakin perkasa. Selanjutnya yaitu ada panggung lawak ya, di mana ada Eh, Manchester United yang dihancurkan oleh Brighton dengan skor yang sama juga 1-3, Bung satu Noel. tiga ya. Ya, Ya, selanjutnya yaitu ada Tottenham Hotspur yang comeback comeback dramatis dramatis luar di biasa. menit-menit akhir. Dia bahkan selang 2 menit dia ngegolin. Ya, ditambah waktu 11 menit mampu comeback luar Ya. biasa dengan skor jadi 2-1. Oke, selanjutnya kita beralih ke Liga Italia di mana ada Juventus yang mampu mengalahkan Lazio dengan skor 3-1. Udah luar biasa nih, berarti Juventus juga lagi sangat meningkat nih ya. Iya. Luar biasa lah. Dan selanjutnya kita beralih ke Derby Milan yang Wow, dimana dimenangkan oleh Inter Milan luar biasa ini Inter dengan Milan ya. skornya pun telak, itu 5-1. Wah, padahal AC Milan juga trennya lagi bagus ya. Ya, lagi sama-sama bagus, Sama-sama cuma Inter bagus. lebih bagus ya. Kayaknya sih Inter Milan sih tahun ini sih. Dan ada Napoli yang hanya bermain imbang ketika melawan Genoa, Ah, Napoli imbang lawan Genoa. imbang lawan Genoa di kandang Genoa. Ya, dan beralih lagi ke Liga Spanyol di mana ada Barcelona dengan skor 5-0 atas Real Betis Wow, luar biasa nih dan Barcelona. golnya pun dicetak oleh pemain barunya, dua diantaranya itu oleh dua Joao, Oh, Joe Joao Felix. Cancelo dan Joao Felix. Oh, Joe Betul. Felix luar biasa loh. Untung kamu pindah ke Barcelona. Kalau di Chelsea kamu iya ya, gitulah. Gitu. Oke, dan selanjutnya ada ya, Atletico yang dipermalukan oleh Valencia di kandang Valencia dengan skor 3-0. Luar biasa. Oke teman-teman, itu sekedar informasi mengenai hasil pertandingan Liga Top Eropa. Oke Bung Mul, Ya, gimana kita? kita akan bahas yang perlu kita bahas, di Hasil mana itu hasil pertandingan antara melawak United versus Brighton. Ya, silakan tanggapannya Bung Mul. Ya, kita kasih plus dulu lah buat fans MU dimanapun, jangan Sangat bersedih menghibur sekali ya. karena memang eh, ya sudah bisa diprediksi lah. Ya, kalau kita lihat ya pertandingan antara Brighton atau MU dan Brighton ini sebenarnya di 20 menit pertama MU mampu menguasai pertandingan dan bahkan mendominasi. Brighton kesulitan di 20 menit pertama itu. Saya lihat juga, wah ini kayaknya MU main bagus nih. Tapi di menit ke-20 itu 19-20 Welbeck mencetak gol. Di situ MU Langsung sama sekali dari 20 menit babak pertama sampai akhir babak kedua tidak bisa mendominasi permainan. Bahkan dominasi Brighton itu semakin meningkat di babak kedua. betul. Dan saya juga heran nih sama pemain MU ini. MU itu sebenarnya memasang taktik seperti apa gitu. Apa yang pelatih inginkan dari taktiknya gitu. Dan memasang formasi baru pertama. Betul. Memasang dua striker di depan. Terus juga apa pressingnya juga nanggung. Dan terbukti nggak efektif. Pressingnya juga nanggung. Mau pressing atau enggak, kalau enggak pressing sekalian enggak usah pressing. Iya. Tunggu aja di tengah delay. Ini pressing enggak, ngejar mah iya. Ya, bahkan bikin ngejar iya, iya. tapi nggak bisa pressing ketat Bahkan gitu. bikin ruang kosong ya buat Nah, buat Brighton. Kita lihat Brighton kan diakui oleh Pep Guardiola bahwa build up serangannya itu membangun serangan itu luar biasa dan dari bawah. Kita lihat semuanya juga berawal dari serangan dari bawah, mulai dari back, dioper ke tengah, ke sayap. Selalu begitu, dan anehnya itu MU sayapnya selalu kosong, selalu kalah di sayap. Semua gol tiga-tiganya dari Brighton itu berawal dari sayap. Iya. Sayap kosong lari, MU tidak bisa mengejar lah, nggak bisa nutup peluang. ya, betul. Akhirnya umpan silang dan gol. Tiga-tiganya golnya lewat umpan silang. Dan selalu begitu. Dan aneh, backnya pun bobrok sekali. 3 gol
lewat umpan silang, dan artinya berarti kan MU backnya tidak bisa Iya, nggak bisa menghalau, yang tidak bisa menghalau menebak arah arah bola bola, gitu. betul. Bahkan gol kedua itu Martinez sampai digocek loh, sampai Lah iya, dia salah langkah loh buat seharusnya kan bola passing bola crossing itu, bola umpan silang itu sudah diblok terlebih dahulu. Itu Iya. sampai yang ngebloknya pas ketemu tendang ngeblok akhirnya digocek kan. Iya, Gol ketiga juga sama. Begitu juga kan. Umpan silang kayak sama aja dengan kasusnya waktu lawan Arsenal kan. Waktu golnya Odegaard itu kan gitu iya, kan. iya betul. Umpan silang Lah iya. sekali tendang. Nah, MU tuh herannya backnya belum bisa menghalau bola-bola seperti itu. Padahal itu basic banget. Basic banget, terus juga back itu kan banyak, maksudnya itu Iya. ada back sayap, back tengah, Iya. bahkan 2, belum misalkan gelandangnya turun, tapi tetap kayak orang melongo gitu. Orang lihat bawa bola itu malah ngeliatin ke yang orang lihat bola, bukan Iya. ngeliat lawan gitu. Lawan itu leluasa banget, 3 gol teman-teman dari Brighton itu melalui serangan yang sama, lewat sayap, kemudian diumpan silang dan gol. Ya MU lemah banget di backnya Di juga segala lemah lini banget, lah. di segala lini lemah banget. Iya. Dan juga di depannya juga sama. Maksudnya kan begini, memang kan Brighton itu gaya permainannya ofensif. Dia ofensif ya, menyerang gitu Menyerang. kan. Selalu nggak pernah Brighton itu bertahan mainnya. Mau lawan siapapun, mau lawan City, mau lawan Liverpool, pasti dia sebisa mungkin dia akan menguasai pertandingan. Nah, MU harusnya kalau memang sudah tahu kalah dari segi dominasi bola, harusnya ngandalin counter attack nih. Sebenarnya udah bagus counter attack-nya tuh, udah ada, bukan bagus ya, ada lumayan lah gitu. Cuman sayangnya di sini Rashford juga tidak bisa efektif. Oke lah, boleh dia Rashford ini egois boleh, tapi minimal egois itu bisa mencetak gol gitu. Berapa kali peluang depan gawang, Iya, tendangannya kencang tapi tidak terarah, meleset ke samping, ke blok. Dan Højlund ini luar biasa pemain ini. Ini debut di Old Trafford pertama kan ya? Iya, dia terdapat. Ini luar biasa menurut saya. Ini pemain body balance-nya luar biasa. Kayak Haaland ini mirip. Ya tinggal supply bolanya supply aja. bolanya, ya support bolanya. Dan itu satu-satunya gol juga kalau tidak di VAR, tidak, ini kan memang Højlund doang. Nah, dan saya heran pokoknya MU pressingnya juga nanggung, pertahanannya juga nanggung, semua nanggung. Enggak jalan, dan menurut saya ini MU satu-satunya penampilan yang paling terburuk menurut saya. Selama saya ngeliat MU ya, kalaupun MU kalah biasanya 4-0, tapi Iya. minimal mainnya bagus lah. Ini nggak ada semangat juangnya sama sekali ya teman-teman. Mainnya juga ya bilang loyo lah. Mentalnya langsung down. Jadi nggak ada semangat buat bangkit gitu tuh. Nggak kayak tetangga sebelah, ketinggalan dulu juga tetap mentalnya. Nah, bedanya saya juga heran nih dengan Ten Hag, dengan Pak Ten Hag yang terhormat ini, yang pelatih berkelas. Tapi kenapa semalam tidak cerdas menurut saya? Kenapa ya? Ten Hag ini banyak mikir. Iya, kebanyakan mikir. Tapi tindakannya nggak ada. Bahkan Bayangin sering aja nih, salah ya. Højlund menurut kami nih sebagai fans MU dan juga sebagai penonton yang mengamati pertandingan, harusnya Højlund itu gak usah digantikan terlebih dahulu oleh Martial. Kan tahu kita Martial itu performanya seperti apa. Malah digantikan di menit-menit awal. Berapa tuh? Antara 60 sampai 70 lah iya. Itu kan masih banyak waktu buat Højlund bisa berusaha mencetak gol. Kalau tambah Martial makin bapuk MU. Iya, kita lihat Martial malah masuk, saya cuma lihat 2 kali Martial bawa bola. Pressing juga enggak, bahkan saya enggak tahu kalau ada Martial main itu. Kalau misalkan saya enggak ngelihat kamera dari dekat ya. Jadi lebih parah, seharusnya Martial ini dimainin ya di menit akhir aja lah, sisa waktu 5 menit. Malah kebalik ini. Ten Hag di menit akhir, sisa waktu 6 menit normal, mainin Garnacho yang saya tunggu-tunggu di menit 60 Garnacho nih. Kan ini udah kelihatan nih mainnya nih. Mainnya udah kelihatan nih, sulit banget nih. Kalah 3-0, sulit untuk membangun serangan. Butuh Daigdur yang tambahan lah Daigdur. Harusnya di menit 60 atau maksimal menit 70 lah. Ya, Garnacho dimainkan lah buat supaya dia punya waktu untuk adaptasi dan juga bisa memberikan kontribusi yang baik buat MU. Ini dimainin di sisa waktu 6 menit malah Garnacho. Saya gak habis pikir nih sama Ten Hag, kenapa Garnacho dimainin di sisa waktu 6 menit. Memangnya ini Garnacho ini sang dewa penyelamat. Nah, itu. Yang Ten Hag ini yakin bisa nyelamatin MU di saat kritis ya. Kritis. Iya, kritis. Gol 3-1 skornya, terus Garnacho masuk di sisa waktu 6 menit. Saya gak habis pikir. Gak realistis ya, maksudnya. Gak realistis. Walaupun kita juga
dengan waktu segitu bisa apa loh gitu. Ya maksudnya kalau misalkan kita lagi menang, boleh Ya lah ya kalau Garnacho dimainin iya. di sisa waktu 6 menit. Kalau kita lagi menang Iya posisi misalkan betul. anggaplah MU menang 3-1 atau 2-0. Mainin Garnacho di sisa waktu 6 menit. Kenapa? Supaya kan otomatis pemain lawan itu kalau kalau misalkan lagi kalah pasti dia nyerang kan, Iya karena betul. pengen nambah gol. Nah, Garnacho dimainkan buat serangan balik. Iya. Ini lagi kalah dimainin di sisa waktu 6 menit. Ya maksud saya buat apa fungsinya gitu. Saya juga nggak habis pikir sama Ten Hag, malah Martial dikasih waktu lebih, Garnacho yang memang kita tahu penampilannya minimal dia bisa Menobrak-abrik lah ya, mengobrak-abrik iya pertahanan lawan, pertahanan. dimainin di sisa waktu 6 menit. Ya untuk apa? Saya cuma ngelihat Garnacho memegang bola 4 kali, memegang bola itu. Ya bahkan saya bingung sama Ten Hag. Padahal Garnacho ada, Pellistri ada, kenapa dia mencoba formasi baru gitu Ya saya itu. iya. Malah mainin 2 striker yang selama ini belum pernah main bersama-sama gitu. Iya, Ya jadi jadinya ya pada bingung semua. ya maksudnya kan ini melawan tim Brighton yang kita tahu memang ini tim luar biasa. Ini tim luar biasa ini. Saya akui dari tahun Iya, kemarin sampai tahun sekarang juga luar biasa. Maksudnya Ten Hag gak usah coba-coba formasi iya yang betul. baru kan, kalaupun gak ada Sancho dan juga Anthony, Anthony, iya ya betul. tetap aja pakai formasi yang biasanya 4-2-3-1 Iya, dengan formasi sayap kanan yang gak apa-apa pakai Garnacho, tidak masalah. iya, Garnacho atau betul. Pellistri kan. Iya, Di kiri tetap dengan Rashford kan. Nah, di satu kemudian ya Højlund, maksud saya ya udah itu gitu formasi bakunya. Kenapa ini pakai formasi baru lagi dengan memainkan McTominay dari nah iya, awal. bahkan nggak diganti. Nah justru Iya, itu saya gak habis pikir saya sama Ten Hag ini. Nih kalau kita bandingkan nih Liverpool lawan Wolves ya. Saya nonton langsung nih Wolves lawan Liverpool ini. Di babak pertama Wolves mendominasi permainan. iya, Liverpool nggak bahkan bisa iya keluar nggak bisa dari nyerang, iya betul. tekanan Wolves. Wolves ini di babak pertama menguasai pertandingan dan serangan baliknya berbahaya, dan Liverpool nggak bisa keluar sama sekali dari tekanan Wolves. Sampai di babak pertama itu Wolves tetap dengan unggul 1-0 kan. Tapi Jurgen Klopp luar biasa, berpikirnya cepat dia. Pikir langsung ngasih tindakan. Di babak kedua langsung dimainkan Luis Diaz. Mas Nunes Nunes masuk. Nunes di menit pertengahan Iya, kan. Tapi babak kedua iya minimal masuk. dia, iya dia. Luis Diaz langsung masuk. McAllister digantikan. Karena kenapa Nah, di babak pertama nih saya iya. lihat McAllister sama sekali tidak berfungsi Iya itu. nggak kelihatan benar. Nggak kelihatan, nggak Iya, berfungsi sama iya nggak sekali. berfungsi, iya. Bahkan Salah. salah passing saya lihat. Oh, passingnya nanggung. Duel pun kalah duel banget, iya. kalah, lambat lah. Iya lam. Jadi kan kalau mampu nih melihat, wah kayaknya tim saya nih agak kesulitan nih. Mungkin babak kedua saya harus masukin yang bisa mengobrak-abrik pertahanan. McAllister dikeluarin, diganti, masukin tuh Luis Diaz. Terus Iya. babak kedua masukin lagi preman yang kedua, itu Nunes. Iya betul. Masukin lagi Itu Elliot. pemain-pemain nyerang semua ya, malah di babak Iya. sembilan karena emang posisinya dalam ketinggalan gitu. Ketinggalan, lihat di babak kedua. Liverpool mendominasi. Bukan cuma Iya, dari gol, bukan cuma dari skor, tapi dari permainan. Wolves sama sekali tidak bisa menyerang, sama sekali. Ketika mau coba serangan balik gagal. Mampu diblok oleh pemain Liverpool. Liverpool sangat enjoy babak kedua, menguasai pertandingan. Dan kita lihat hasilnya, comeback manis jadi 3-1. Itulah kehebatannya seorang pelatih. Di waktu-waktu kritis, jangan banyak mikir dong. Sekali mikir tindakan langsung. Iya. Jurgen Klopp luar biasa. Padahal saya udah mikir, wah kayaknya Liverpool kalah nih. Tapi di babak kedua, pergantian pemainnya luar biasa, efektif, dan mampu comeback manis. Ya bahkan anehnya Ten Hag gantiin back di menit-menit akhir dengan penyerang. Itu gunanya apa coba? Kalau Lah mau dia- ya di menit-menit 60 ini Iya, ini di saat- menurut saya ini gak jelas gitu. Bisa mau ketinggalan. apa gitu. Dia mencoba untuk di menit sisa waktu menit akhir itu 5 menit terakhir itu, Iya. tambahan waktu itu dia pengen apa ya? Pengen mencoba, cobalah kita coba mencetak gol nih. Iya, udah telat lah pokoknya. Ya Kalau maksudnya ini kan telat. ya, Gimana Bruno Fernandes tarik ke belakang kan? Iya. Telat Itu lah pun itu dong. Wah, itu pun teman-teman hampir 4-1. Ansu Fati di menit akhir hampir mencetak gol. Dan itu masih ditepis oleh Onana. Sama kasusnya begitu juga. Maksud saya saya nggak tahu nih Ten Hag nih. Kalau dibilang cerdas, menurut saya semalam saya pun yang bukan pelatih kayaknya ngelihatnya kok nggak efektif ya, pergantian pemain nggak Iya. efektif, salah mengambil keputusan. Tapi Jurgen Klopp tepat banget mengambil keputusannya. Ini bedanya ini kedua pelatih ini. Liverpool mampu comeback, lihat kalaupun siapa Muhammad Salah tidak mencetak gol, dia bisa tapi 3 iya, assist. Assist semuanya itu dari Muhammad Salah. Mereka tahu Wolves menutup ruang dari Muhammad Salah, iya, tapi dia mampu berikan assist, bahkan 3 assist. MU mana nih? MU kalau mau Rashford nggak bisa mencetak gol, minimal ngasih assist lah. Jangan egois. Egois. Gak usah gitu. Juga nih gelandang tengahnya juga
Eriksen menurut saya lumayan bagus. Eriksen mainnya lumayan bagus. Casemiro saya lihat, kenapa di tahun ini, di awal-awal Iya. ini, menurut saya penampilannya menurun. Dulu itu tahun kemarin tuh kalau main itu dapat bola itu cepet ngalirin bola ke depannya. Sekarang itu dapat bola dibawa dulu dan kena masalahnya. Casemiro kan badannya berat nih, bukan pemain cepat. Jadi harusnya dia tetap mengandalkan passing-passing dia yang luar biasa, jangan lambat. Semalam berapa kali dia dapat bola dibawa ke depan langsung dibegal sama pemain Brighton. Kena bolanya lagi. Jadi maksudnya harus semua pemain MU ini harus sadar diri lah masing-masing tugasnya. Casemiro tugasnya untuk memblok lawan, dapat bola langsung lah alirkan bolanya ke depan gitu kan. Kan kita ya apa kata Coach Justin itu, kita punya MU ini punya pemain di depan ini ada dua penyerang yang luar biasa yaitu Højlund sama Rashford, dan kecepatannya harusnya andalin itu tuh. Iya. Andalin counter attack, andalin kecepatan mereka berdua. Iya, DNA-nya kan memang begitu ya. Iya. MU itu emang enaknya tuh begitu tuh, harusnya main untuk counter attack gak apa-apa. Walaupun dia sesekali cuma ngandelin serangan balik, ini kan enggak, nanggung ini. Nanggung. Bertahan, ngandelin kasih counter attack enggak, menyerang juga enggak. Bertahan juga enggak, buktinya Iya. serangan Brighton itu berawal dari sayap. Selalu Brighton itu build up-nya luar biasa. Operan, santai, otak-atik bola, pas ada peluang satu yang kosong langsung dia oper ke sayap, lari, Iya. ya udah langsung silang dan gol. Saya juga heran. Ya Nggak gimana tahu Ten Hag gimana nih. Ten Hag saya juga fans-fans bingung. MU, apa saja evaluasi untuk MU kita ini? Dan Jangan Ten Hag lupa juga komen ya, komen aja komen. Ya maksud saya Apakah Ten Hag harus out, teman-teman? Karena emang ngelihat dari 5 pertandingan cuma menang 2 dan kalahnya 3. Itu pun menang pun bukan menang skor besar. atau permainan ya. Permainan ya, ngelihatnya juga menang deg-degan lah istilahnya. Ya waktu lawan Wolves juga kan itu menang milik. Iya, beruntung Kalau kita lah. menang beruntung. Iya, laki itu. Lewat Varane juga yang ngegolin Iya. itu kan istilahnya beruntungan aja kan. Iya itu. Nah maksud saya tolonglah buat Ten Hag juga, saya 2 kali loh waktu Arsenal masih mending kalaupun dia telat mengganti pemain, tapi kan minimal ada perlawanan Iya. lah. Kalah di menit akhir kan di comebacknya gitu. Tapi kalau lawan Brighton luar biasa ini, sama sekali tidak berkutik loh. Brighton nyaman banget mainnya, nggak ada perlawanan, artinya nggak ada pressing, nggak ada duel di situ. Iya. Leluasa banget pemain tengah bisa oper ke depan, ke sayap, mana-mana. Saya bingung, pemain MU cuma lari-lari doang, pressingnya juga. Lari satu, lari semua lu ke depan, oper ke sayap kosong. Ya pokoknya di luar nalar semua ya. Melihat dari kiper sampai striker, ya pemain-pemain top semua gitu. Dan ini Bahkan di negaranya pun bagus gitu. Tapi herannya kayak dan saya juga gimana ya? nggak habis pikir ya. Mungkin permasalahannya ini MU ini dan juga pelatih ini, oke lah sekarang mungkin pelatihnya bagus, Ten Hag ya. Terbukti lah di tahun kemarin kita juga perjuangannya luar biasa. Cuman kayaknya kedekatan antar pemainnya agak sulit. Nah ini Membangun betul. chemistry pemain dengan pelatih juga agak sulit. Ya mungkin ini masalah selama ini. Buktinya Iya betul. di zaman Ten Hag ini banyak internal gitu, masalah banyak- internal di MU. Banyak pemain Masalah yang itu ya. Sancho Iya. yang ngambek, segala ada masalah. Sebelumnya ada Sebelumnya juga ada Ronaldo, terus juga katanya dulu juga di Ajax juga memang begitu. Iya. Ada pemain Ajax siapa tuh yang rambutnya putih keriting, terus juga diprotes sama Ten Hag. Iya. Kata Ten Hag rambutnya jelek, suruh diganti gitu kan. Terus pemain itu bilang, gak usah ngurusin rambut saya, katanya, urusin aja rambut kamu. Ya mungkin. Langsung pundung dia. Nah Langsung pundung, jadi langsung tersinggung. Itu Iya. dicadangin loh selama 3 pertandingan. Padahal dia main bagus. Artinya di sini juga Ten Hag harus legowo mungkin. Jangan terlalu egois. Kalau ini pemain misalkan menurut dia, latihannya kurang bagus. Ya juga jangan berpikir kalau dia nggak bagus di latihan terus nggak dimainin gitu. Nah, iya. Bahkan cuma dikasih waktu 2 menit. Atau Garnacho juga saya heran. Apa Garnacho itu waktu latihan jelek? Iya. Sampai harus dimainin di waktu 5 menit. Kan mungkin kalau itu masalah pribadi lah. Maksudnya masalah Iya, pribadi benar. gitu. Profesionalnya itu yang harus ditingkatin menurut saya sih. Iya, karena menurut saya sih pemain MU ya cinta sama MU menurut saya, karena kalau misalkan main ya pasti dia memperjuangkan lah kalau Ya, emang nggak betul. ada masalah sama pelatihnya gitu tuh. Ya ini maksudnya berarti kan artinya permasalahan ini memang pelatih dan pemain ini banyak masalah juga, tidak terbentuk chemistry-nya, betul. sehingga mungkin apapun yang diomongin pelatih kadang ya susah diterapin juga di lapangan. Nah, Ya, ya cobalah betul. maksudnya perbaiki. Kalau dulu kan Oleh mungkin miskin taktik kalau Oleh Iya. kan, cuman
kedekatan antar pemain itu oleh semua pemain itu luar biasa, nggak Iya, ada jarak, betul. saling menghargai lah gitu, respect. Ya bahkan Ronaldo pun seneng gitu pas dilatih Iya. oleh, itu bener gitu tuh. Karena Dia ngerasanya nyaman ya gitu. Ronaldo ngerasa dihargai di situ Iya, sebagai betul. ya bukan cuman dia memang pengen hari, cuman kan dia memang di situ sebagai legend MU kan. Yang dulu memang dia di situ bersama MU. Jadi ketika datang di situ dihargai oleh pelatih, ya luar biasa. Tapi ketika karena melatih datang memang ini tegas, cuman juga kalau ada yang bilang mudah tersinggung memang Iya, kalau betul. Ten Hag ini. Jadi ya sulit juga kalau memang mudah tersinggung. Artinya kan nanti ujung-ujungnya juga ke klub juga jeleknya kan. Kayak tadi misalkan pemain yang harusnya dimainin nih bagus nih, Iya. hanya tersinggung masalah pribadi nggak dimainin. Kan itu juga bisa mengganggu klub gitu. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja mungkin ya pembahasan untuk bahas MU untuk yang ya. lain Spurs luar biasa comeback dramatis dengan skor 2-1, itulah klub yang hebat seperti itu. Kalau mau comeback ya comeback dah sekalian gitu kan. City semakin perkasa, tidak ada masalah kalaupun kebobolan lebih dulu tapi mampu comeback 3-1 ya. City gak usah diomongin lah ya. Ya itu Perkasa lah kalau City. Liverpool trennya lagi positif terus naik luar biasa, beberapa kali comeback. Sebelum-sebelum juga seperti itu, mainin Nunes jadi comeback, bahkan waktu itu 10 pemain mampu comeback. Liverpool trennya lagi positif. MU trennya lagi menurun dan saya rasa nih ya untuk tahun ini MU untuk finish di 4 besar aja agak sulit. ya Sulit bersaing. sulit. Di saat klub lain trennya lagi Naik. lagi berusaha kayak Liverpool mungkin nanti akan bisa berusaha untuk finish di 4 besar kan. Kalau Liverpool, Brighton juga pasti akan bersaing juga, Arsenal juga, City juga. Ya tentunya Tottenham bahkan Iya, Spurs juga. Nah, yang jadi masalah sekarang MU. Mungkin kalau dengan gaya seperti ini, dengan mental pemain seperti ini, pelatih juga yang belum bisa belum bisa menemukan taktik atau pemain yang tepat, atau bahkan mungkin hubungan pemain dan pelatih juga kurang baik. Ya jangan berharap untuk finish di 4 besar untuk tahun ini. Mungkin ya maksi minimal 10 besar juga 10 besar ya. doang paling kali kan. Ya itulah teman-teman. Oke, Bung Wel. Selanjutnya akan kita bahas di Derby Milan. Ini sangat seru sekali, menurut saya sangat menarik sekali, yang dimana skornya itu pun 5-1. Iya, padahal kan sangat... ini sebenarnya kan Inter Milan sama AC Milan ini kan dua-duanya ternyata lagi positif kan. Yeah. Ini klub yang lagi di awal-awal lagi bagus-bagusnya semua kan. Jadi memang gak bisa diprediksi. Saya pun tidak bisa memprediksi kalau derby ini nih. Karena dunia lagi bagus dan di luar ekspektasi kan. Ini menangnya terlalu besar gitu kan. Betul. Ya kalau berkalah kan 2-1, 3-2 gitu kan. Ini kalahnya berapa? 5-1 menang. 5-1. Ini luar biasa loh Inter serangannya loh. Nah, ini terus makanya kayaknya Liga Italia udah ketebak nih tahun ini juaranya. Kayaknya sih posisinya ya Inter Milan, AC Milan, Juventus ya. Ke bawahnya mungkin Napoli, Lazio lah mengikuti kayaknya. Oke, Bung Mul. Kita beralih lagi ke Liga Spanyol di mana ada kemenangan besar tentunya dari Barcelona, yaitu dengan hancurkan Real Betis dengan skor 5-0. Dan ini luar biasa loh. Barcelona, Real Betis itu bukan pemain yang jelek. Bahkan kan Real Betis ini juga mampu bersaing di Liga Eropa kan. Iya. Artinya dia di Liga Europa League kan masuk juga. Waktu kemarin dengan MU juga kan emang kalah sama MU. Tapi permainannya bagus Real Betis ini. Bahkan Madrid kadang agak kesulitan untuk melawan Real Betis ini. Jadi cuma untuk mendapatkan skor dengan 5 gol itu dari Barcelona, berarti Barcelona udah mulai menemukan formula yang bagus. Apalagi tambah pemain-pemainnya kan. Ya bagus-bagus lah. Apalagi sekarang Lewa ya masih bertahan. Lewa cetak gol. Ferran Torres cetak gol. Bahkan dua Joao cetak gol. Cancelo juga pemain baru juga luar biasa ini. Tambah gelandangnya ada Gundogan juga kan. Iya betul. Pemain Man City yang memang dari tahun kemarin penampilan luar biasa. Ini ya selalu mencetak gol ini nih. Gelandang tapi MU aja berapa kali. Pergerakannya ini nggak bisa ketebak ya. Bahkan pemain MU suka kebingungan lah. Visinya yang bagus. Nah di MU ini gelandangnya visinya yang masih belum terbentuk, kata saya. Visinya mau gimana gelandangnya nih. Bahkan sekarang ada bintang baru Barcelona yaitu teman-teman masih muda, Yamal. Oh dia pemain muda ya? Iya masih muda, masih sekitar 18 tahunan tapi mainnya luar biasa banget. Ya memang mendingan begitu. MU juga semalam siapa sih yang bisa mencetak gol? Ya, bahkan pemain akademi, pemain pengganti. Nah, lihat pemain muda, kalaupun secara kualitas dia belum ada, tapi semangatnya betul. Pressing, ngotot mainnya. Dia ada peluang dia tendang dan gol. Meskipun dia istilahnya di situ tendangannya ya beruntung-beruntungan lah, tapi kan luar biasa.
Oh saya MU kok pemain seniornya lemes-lemes. Nah, ini Pemain justru muda ini malah luar biasa yang harus sekalian. dipikir ya. Pemain muda aja mainin Yang kayak harus dipikir, ya Nacho. betul. Pemain gelandang siapa lagi yang masih muda? Cedera ya? Maino ya cedera. Iya, udah mainin aja itu Elise sekalian. udahlah, Ten Hag harus lebih kritis lah, harus bisa mikir lah. Pemain-pemain emang yang layak main, walaupun dia senior ya, kalau emang gak layak main ya nggak usah dimainin lah gitu. Pemain muda mainin aja kasih Tidak, peluang. iya betul. Liverpool kan pemain mudanya luar biasa. Kayak Nah, Elliot juga iya. dimainin mencetak gol. Ya Arsenal emang pemain-pemain iya pemain-pemain Brighton bahkan pemain Brighton, mudanya Stekelenburg si Evan Ferguson. sebelumnya hat-trick kan? Iya, itu nggak dimainin loh semalam. Kalau dimainin mungkin MU lebih hancur lagi. Itu dimainin hanya sisa waktu beberapa menit. Iya. Ya kan? Oke, itu saja mungkin pembahasan dari kita. Semoga memuaskan ya pembahasannya tentunya. Ya, Jangan bosan-bosan juga untuk nontonin kita teman-teman. Dan jangan lupa tentunya untuk subscribe channel kita, terus like, comment, and share video kita. sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke. Salam sepak bola. Sampai jumpa.